Halo, perkenalkan nama saya Monica Selviana Herlin dengan NIM 2031150025. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan pertama sampai ke-6 dari mata kuliah bisnis internasional. Bisnis internasional itu sendiri ialah segala aktivitas kegiatan yang dilakukan dengan melewati batas-batas negara di bidang manufaktur maupun industri jasa. Tidak hanya dalam perdagangan saja, namun juga di bidang manufaktur maupun industri jasa yang berkembang di berbagai bidang seperti transportasi, pariwisata, konstruksi, komunikasi massa, periklanan, perbankan, perdagangan besar, dan perdagangan eceran. Tidak sedikit orang yang menganggap bisnis internasional dan perdagangan nasional ini sama. Namun kenyataannya keduanya memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Untuk perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok penduduk dalam suatu negara dengan penduduk di negara yang berbeda atas kesepakatan bersama. Sementara itu, pengertian pemasaran internasional adalah suatu upaya yang dilakukan kelompok maupun individu untuk memasarkan hasil produksi ke luar negeri. Dari sinilah pengusaha bisa bebas dari berbagai hambatan perdagangan maupun tarif bea sebab tidak adanya transaksi ekspor maupun impor dengan melakukan aktivitas produksi maupun pemasaran di negeri asing. Maka tidak perlu mengadakan transaksi ekspor dan impor. Yang selanjutnya ada perdebatan mengenai pekerjaan dan upah melawan globalisasi. Yaitu yang pertama menghilangkan lapangan kerja di negara-negara maju, yang kedua menurunkan upah di negara-negara maju, dan yang ketiga mengeksploitasi pekerja di negara-negara berkembang. Dalam perdebatan mengenai pekerjaan dan upah untuk globalisasi itu mampu meningkatkan kekayaan dan efisiensi di semua negara, menghasilkan fleksibilitas pasar tenaga kerja di negara-negara maju, serta memajukan perekonomian negara-negara berkembang. Yang selanjutnya ada Global Business Environment, yaitu sifat etika serta tanggung jawab sosial dalam bisnis internasional. Beretika dalam konteks lintas budaya dan internasional. Tanggung jawab sosial perusahaan dalam konteks lintas budaya dan internasional. Lingkungan global pada dasarnya terdiri dari interaksi internasional suatu perusahaan yang tidak dapat dikendalikan. Jadi, sekarang di pasar global dengan tingkat daya saing yang tinggi, semua perusahaan harus memperhatikan lingkungan global. Pertama itu ada lingkungan hukum, yang dimana sebuah perusahaan domestik harus mengikuti hukum dan kebiasaan negara asalnya. Sebuah bisnis internasional menghadapi tugas yang lebih kompleks, yaitu harus mematuhi hukum tidak hanya di negara asalnya, tetapi juga hukum di semua negara tuan rumah di mana ia beroperasi. Yang kedua adalah lingkungan teknologi. Dimensi lainnya suatu negara adalah lingkungan teknologinya. Fondasi lingkungan teknologi suatu negara adalah basis sumber dayanya. Negara dapat mengubah atau membentuk lingkungan teknologinya melalui investasi. Tidak hanya itu, sarana lain untuk mengubah lingkungan teknologi suatu negara adalah alih teknologi, yaitu pemindahan teknologi dari satu negara ke negara lainnya. Cara mengubah lingkungan teknologi suatu negara yaitu melakukan investasi dalam bentuk infrastruktur dan modal manusia. Transfer teknologi mempromosikan transfer teknologi melalui Foreign Direct Investment atau FDI. Hal yang terpenting dalam transfer teknologi adalah tingkat perlindungan yang ditawarkan hukum dari negara tersebut terhadap hak atas kekayaan intelektual. Yang selanjutnya adalah lingkungan akuntansi. Kebijakan dan prosedur sistem akuntansi nasional dapat menciptakan permasalahan operasional dan pengendalian yang signifikan pada bisnis internasional. Standar dan praktik akuntansi negara mencerminkan pengaruh faktor-faktor hukum, budaya, politik, dan ekonomi. Dari lingkungan politik adalah menilai lingkungan politik tempat perusahaan beroperasi.
Hukum dan regulasi yang disahkan oleh semua tingkat pemerintah dapat mempengaruhi viabilitas operasi perusahaan di negara tuan rumah. Hukum upah minimum mempengaruhi harga yang harus dibayar perusahaan untuk tenaga kerja. Tanggung jawab sosial dan etika dalam bisnis internasional. Sifat etika dan tanggung jawab sosial dalam bisnis internasional, etika dalam konteks lintas budaya dan internasional, dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam konteks lintas budaya dan internasional, yaitu mampu memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas dampak terhadap masyarakat, lingkungan, etika bisnis secara adil, jujur, dan menghormati hak asasi setiap manusia. International Trade and Investment. Perdagangan internasional adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan pihak di negara lain serta terdiri dari kegiatan ekspor dan impor. Meskipun perdagangan dan investasi internasional sering dianggap sebagai dua sisi mata uang yang sama, hubungan keduanya rumit dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Rantai nilai global atau GVC misalnya telah mempertajam saling ketergantungan antara perdagangan dan investasi asing langsung atau FDI. Ketika perusahaan menggabungkan perdagangan dengan investasi untuk mengatur pasokan input, memperluas pasar baru, mengakses pengetahuan, dan menyediakan sumber daya manusia, layanan kepada konsumen. Dengan demikian, pembatasan dan distorsi terhadap perdagangan dan investasi lintas batas negara mempunyai dampak di luar bidang kebijakan masing-masing negara dan dapat menimbulkan dampak limpahan yang signifikan sehingga memperbesar kerugian pada perekonomian domestik dan global. Perdagangan dan investasi bukanlah sebuah pilihan bagi dunia usaha. Misalnya, perusahaan tidak memilih antara berdagang atau berinvestasi, namun seringkali melakukan keduanya, dan bahwa strateginya sangat bervariasi antar industri. Misalnya yaitu beberapa industri sangat terlibat dalam aktivitas penanaman modal asing di sektor makanan dan perbankan. Sementara industri lainnya lebih bergantung pada perdagangan barang dan jasa. Misalnya itu seperti mobil atau peralatan telekomunikasi. Negara-negara lain masih melakukan perdagangan dan penanaman modal asing dengan intensitas yang sama. Misalnya itu seperti pakaian dan alas kaki atau layanan internet. Memiliki pemahaman yang lebih baik tentang intensitas relatif perdagangan dan penanaman modal asing di berbagai sektor dapat membantu pembuat kebijakan memprioritaskan langkah-langkah dan mengantisipasi dampaknya di seluruh kegiatan ekonomi. Yang selanjutnya ada perdagangan internasional, yaitu sebuah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seseorang maupun bagi korporasi untuk dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan atau surat berharga. Financial market sendiri terbagi menjadi dua, yaitu capital market atau pasar modal dan money market atau pasar uang. Capital market merupakan pasar untuk jenis sekuritas berjangka panjang seperti saham dan obligasi. Sedangkan money market merupakan pasar untuk jenis sekuritas berjangka pendek seperti sertifikat Bank Indonesia. Hampir setiap investor menginginkan risiko investasi yang rendah, namun dengan tingkat pengembalian investasi atau return yang tinggi. Sebenarnya hampir setiap investor pula tidak tahu persis mengenai risiko dan tingkat pengembalian pada investasi yang mereka lakukan. Jadi sebelum melakukan investasi, para investor sebaiknya melakukan analisis investasi terlebih dahulu.
Analisis investasi terhadap perdagangan di pasar modal dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan pengamatan terhadap harga saham. Di dalam melakukan analisis tersebut, informasi yang terkait, relevan, cepat, dan tepat sangat diperlukan bagi seorang investor. Sehingga dari informasi tersebut, investor dapat melakukan pengambilan keputusan apakah akan membeli atau menjual saham yang dimiliki untuk mendapatkan return yang diharapkan. Apabila sebuah pasar modal efisien, maka informasi baru yang relevan akan segera tercermin pada pola harga saham yang diperdagangkan, di mana semakin cepat informasi yang relevan tercermin pada harga saham, maka semakin efisien pasar modal tersebut. Masuknya informasi baru sendiri tidak dapat diprediksi oleh para investor. Oleh karena itu, setelah informasi baru masuk, maka harga saham yang diperdagangkan akan dengan cepat terpengaruh. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya di mata kuliah Bisnis Internasional ini, kepada Prof. Insinyur Roy Sembel, MBA, PhD, CSA, CMB, CEEM, dan Ibu Ganda Hutapea, SA, MBM.